Ya, karena dosa itu ada besar kecilnya. Kalau orang bilang dosa itu tidak ada besar kecilnya, itu salah. Ya, karena dosa itu ada besar kecilnya. Kalau orang bilang dosa itu tidak ada besar kecilnya, itu salah. Karena ada dosa yang dilakukan tanpa sadar. Ya, kalau tahu suaminya masih ada di Sangir sana, tapi dia sengaja menikah, itu dosa dengan sadar. Tapi misalnya begini, suami itu ternyata tidak muncul lagi selama 5 tahun karena diam-diam sudah nikah di Jawa. Habis itu dia sudah cerai atau bagaimana dia kembali lagi. Maka sebenarnya yang berzina itu suami. Jadi siapa yang berzina, lihat siapa yang kawin lebih dulu. Jadi dalam kasus seperti itu menurut saya kita tidak bisa langsung menilai si istri salah atau si suami salah. Kita melihat kasus. Mengapa tidak pulang? Apakah dalam keadaan tidak pulang itu sempat menikah lagi atau tidak? Ya. Jadi itu memang kasuistik, tapi menurut saya memang harus, karena itu kasus, harus dipelajari lebih detail kasusnya, baru kita bisa mengadakan penilaian. Ya. Oke, ada lagi? Terima kasih, saya ingin memastikan yang contoh tadi, jika suami berzina duluan, kemudian si istri sendiri, apakah si istri bisa menikah lagi? Dan diteguhkan oleh pendeta. Ya. Bisa. Asal suami sudah berzina. Ya, suami berzina. Ya. Ya. Maka istri berhak, tidak harus saya bilang tadi ya. Ya. Tapi kalau suami sudah berzina, maka istri menceraikan suaminya yang berzina, dia tidak bersalah, dia menikah lagi, dia tidak salah. Dan gereja boleh memberkati dia. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Terima kasih. Menanggapi masalah tadi, masalah bercerai secara tidak disengaja, saya ingin menambahkan, bukankah berzina itu adalah sesuatu kesengajaan? Kalau memang berzina adalah sesuatu kesengajaan, dalam studi kasus seperti tadi, jika sang suami telah pergi dan dianggap oleh sang istri meninggal dunia dan ketika dia kawin, bukankah si istri ini tidak mengetahui sehingga bisa dinyatakan dia tidak berdosa atau tidak berzina karena memang dia anggap sudah mati. Beda dengan si istri ini tahu bahwa suaminya masih hidup. Tapi begini, dari mana si istri bisa memastikan bahwa suaminya sudah mati? Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh kepolisian dan petugas lain. Investigasi hanya mengatakan bahwa tidak ditemukan. Tidak ditemukan belum tentu mati. Sekarang dalam konteks ketika dia hilang di laut dan tenggelam, apakah si istri ini masih bisa berharap dia hidup? Sementara sudah dalam keadaan lama sekali dia bukan di darat, tetapi dalam kondisi di mana dia berada di laut dan tidak mungkin manusia bisa bertahan di laut. Itu kesimpulan, karena tetap ada kemungkinan misalnya dia terdampar lalu hilang ingatan. Tetap ada kasus seperti itu. Ya. Ya, Jadi terima ini, kasih. Dulu Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Sabar. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena gini, pernah ada kasus seperti itu. Kasus seperti itu, suami kecelakaan, lalu tidak dicari bertahun-tahun, dianggap sudah mati, istri kawin. Tapi ternyata si suami itu mengalami geger otak, lalu hilang ingatan, tidak tahu apa-apa. Karena tidak tahu apa-apa, maka dia juga tidak tahu bahwa dia ada istri. Tapi dia masih hidup. Dan ternyata kembali. Lebih celaka lagi dalam keadaan dia hilang ingatan, dia sudah kawin. Nah itu menjadi lebih pelik. Ada kasus di mana terjadi di tentara Amerika. Mereka pergi perang. Dan semua rombongan pulang, suami tidak pulang. Bertahun-tahun dan dianggap sudah mati. Si istri ini, karena sudah dinyatakan resmi mau mati, sudah mati, dia mau kawin tapi dia khawatir. Kalau saya kawin dan ternyata dia belum mati, saya berzina. Kalau saya tidak kawin, saya sendiri. Dalam keadaan pilihan seperti itu, dia memilih tidak kawin.
Dan sampai dia mati, memang suaminya tidak pulang juga. Itu memang penderitaan. Ya, tapi hebat karena daripada dia masuk pada sebuah, dia belum tentu berzina, tapi ada kemungkinan menjadi berzina. Maka dia memilih bertahan. Itu suatu pilihan moral yang menurut saya luar biasa. Ya. Oke, Pak, saya menanggapi tadi dosa kecil dan besar. Ketika Pak Pendeta memilah antara dosa kecil dan besar, berarti yang berbuat dosa kecil ada peluang untuk masuk di sorga. Kalau dia masuk di sorga, tempatnya di sebelah mana? Dan kalau dia masuk di neraka, tempatnya juga sebelah mana? Terima kasih, Pak. Gini, jangan ikut apa yang saya omong kalau tidak ada ayat. Ya, saya tidak terbiasa mengeluarkan satu ajaran tanpa dasar firman. Ya, saya selalu menjelaskan ada ayatnya. Nah, sekarang saudara perhatikan. Dalam Keluaran 21 ayat 12 dan 14 dikatakan orang yang membunuh dengan sengaja dihukum mati. Ya, Keluaran 21 ayat 12. Kita lihat. Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pasti dihukum mati. Ya. Ayat 14. Apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga dia membunuhnya dengan tipu daya, ini sengaja. Maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbahku supaya ia mati dibunuh. Dalam hukum Taurat, kalau orang sengaja membunuh, dia harus dibunuh. Ya. Sekarang Keluaran 22 ayat 1. Apabila seorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, ini dosa mencuri. Hukumannya apa? Dia harus membayar gantinya, yakni 5 ekor lembu, ganti lembu, dan 4 ekor domba, ganti domba itu. Jadi, kalau membunuh, hukumannya mati. Kalau mencuri, hukumannya denda. Kenapa satu dibunuh mati, satu denda? Karena dosa membunuh lebih besar daripada dosa mencuri. Makanya hukumannya juga dibedakan. Jadi hukum Taurat sendiri membedakan, ada klasifikasi dosa. Ya. Oke, sekarang Matius 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya dari kota itu. Mengapa Sodom dan Gomora akan lebih ringan? Karena dosanya lebih kecil. Oke, sekarang lihat lagi Lukas 12 47-48. Adapun hamba yang tahu kehendak tuannya, perhatikan ini, tahu, ya. Ini tahu kehendak tuannya, tapi tidak mengadakan persiapan dan tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, dia akan menerima. Jadi tahu kehendak Tuhan, tapi melanggar, dapat berapa banyak pukulan? Banyak. Tapi barang siapa tidak tahu kehendak tuannya, ini tidak tahu ya, dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, sudah tidak tahu tapi dosa, dia akan menerima sedikit pukulan. Kenapa yang satu banyak pukulan, yang satu sedikit pukulan? Karena yang satu tahu tapi melanggar, yang satu tidak tahu tapi melanggar. Makanya saya bilang tadi, kalau sengaja kawin, itu dosanya lebih besar. Yang satu dosa kecil. Sekarang gini, lampu merah, stop, jangan jalan. Kalau saudara sampai lampu merah, lihat merah, tabrak terus, saudara salah. Tapi bayangkan tiba-tiba ada orang dari pedalaman Papua sana yang tidak pernah tahu itu peraturan lampu merah. Dia datang ke sini, diajar bawa motor. Terus dia bawa motor, belum pernah tahu ada lampu merah mesti berhenti. Lampu merah dia hantam terus. Dia salah atau tidak? Tetap salah. Tapi salahnya lebih kecil. Kalau dihakimi, dia tidak bisa dihakimi sama berat dengan yang sudah tahu. Karena itu sekarang gini, kalau pendeta makan uang jemaat, curi kolekte, dosa? Dosa. Kalau koster curi uang kolekte, dosa? Mana dosa lebih besar? Pendeta. Kenapa? Karena pendeta lebih banyak tahu firman daripada koster. Mencurinya sama, tapi satu lebih besar dosanya daripada yang lain. Berarti yang menentukan dosa besar kecil itu adalah tingkat pengertian akan firman. Semakin banyak mengerti firman dan langgar, dosanya lebih besar.
Kalau begitu jangan banyak-banyak lah tahu. Cukup tahu sedikit-sedikit supaya dosanya kecil. Kalau saudara berpikiran begitu tidak bisa lagi karena sekarang sudah tahu. Ya, sekarang sudah tahu. Oke, perhatikan ini. Dalam Bilangan 15 ayat 22-29 menunjukkan dosa yang tidak sengaja. Dan ini bisa dihapuskan dengan persembahan korban. Ini baca sendiri ayatnya terlalu panjang ini. Ya. Berikut, di ayat-ayat Alkitab ada jelas menunjukkan ada tingkatan dosa. Misalnya, Yesus menjawab, engkau tidak akan mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa tidak diberikan padamu dari atas. Sebab dia yang menyerahkan aku kepadamu, dia yang menyerahkan aku padamu ini siapa? Yudas lebih besar dosa. Yudas itu besar dosa. Ibrani 10 ayat 28-29. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, dia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2-3 orang saksi. Kalau menolak hukum Musa, dihukum mati. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan pada dia yang menginjak-injak anak Allah. Tolak Musa, dihukum mati. Tolak Yesus, kamu akan dapat yang lebih berat. Ya. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman di bumi tidak luput, apalagi kita. Kita lebih berat kalau kita tolak. Ada perbedaan antara dosa yang diampuni dan dosa yang tidak bisa diampuni. Menghujat bapa bisa diampuni, menghujat anak bisa diampuni, menghujat roh tidak bisa diampuni. Berarti dosa penghujat roh lebih besar daripada dosa lain. Matius 12, 31-32. Ada dosa yang mendatangkan maut, ada yang tidak mendatangkan maut. 1 Yohanes 5 ayat 16-17. Ya, ini dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, terus ada dosa yang mendatangkan maut. Terlepas daripada apa arti dosa tidak mendatangkan maut dan maut, pokoknya berarti ada beda. Satu besar, satu kecil. Maka kesimpulannya, dosa itu ada dosa besarnya, ada dosa kecilnya. Walaupun begitu, untuk masuk neraka, dosa kecil sudah cukup. Jadi biar kecil, jangan anggap remeh. Jangan anggap remeh. Nah, terus pertanyaannya begini. Pertanyaannya adalah, kalau memang ada beda-beda, terus masuk neraka sebelah mana? Saya juga tidak tahu karena belum pernah pergi. Kedua, Alkitab tidak memberitahu kita. Tapi kelihatannya ada perbedaan tingkat penderitaan di neraka nanti. Apakah yang besar dosanya dapat neraka lebih panas? Saya tidak tahu.